Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan dan juga memperlihatkan sebuah web yang sudah saya buat bersama dengan teman-teman saya, yaitu sistem rental mobil online berbasis web. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isna Nafisa Sibuan dengan NIM 240511258 dari kelas CE3D. Kalau kita lihat-lihat di kehidupan sehari-hari, proses sewa mobil itu sebenarnya masih banyak yang dilakukan secara manual. Biasanya, customer harus chat satu-satu ke pihak rental, seperti nanya mobil apa yang tersedia, harganya berapa, dan tanggalnya kosong atau tidak. Bahkan, ada juga yang harus datang langsung ke tempat rental hanya untuk sekedar memastikan mobilnya masih ada. Dari sisi customer, proses seperti ini kadang cukup memakan waktu dan kurang praktis. Customer harus menunggu balasan, kadang informasinya belum lengkap, dan kalau mau membandingkan beberapa mobil, prosesnya jadi makin ribet. Sementara itu, dari sisi pemilik rental, pencatatan data customer dan data pemesanan yang masih manual juga bisa menimbulkan masalah, seperti data yang tercecer, salah catat tanggal, atau sulit memantau mobil mana yang sedang disewa atau mana yang tersedia. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya bersama dengan teman-teman saya membuat sebuah sistem rental mobil berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah kedua belah pihak, baik customer maupun admin. Nah, sistem ini dirancang agar semua proses penyewaan bisa dilakukan secara online, mulai dari melihat daftar mobil, mengecek harga, sampai melakukan pemesanan. Dengan adanya sistem ini, customer bisa langsung mengakses informasi mobil yang tersedia kapan saja tanpa harus menunggu respon manual. Customer juga bisa menyesuaikan pilihan mobil sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan harga, model, atau tipe mobil. Di sisi lain, admin dapat mengelola data mobil, data customer, dan data penyewaan dengan lebih rapi karena semuanya tersimpan dalam satu sistem. Selain itu, sistem ini juga membantu admin dalam memantau setiap pemesanan yang masuk, mulai dari pemesanan yang masih menunggu konfirmasi, yang sedang diproses, sampai pemesanan yang sudah disetujui. Dengan begitu, alur kerja rental mobil menjadi lebih terstruktur dan meminimalisir kesalahan dalam proses penyewaan. Nah, setelah sedikit gambaran tentang alasan dan tujuan dibuatnya sistem ini, sekarang saya akan langsung memperlihatkan tampilan webnya dan menjelaskan bagaimana sistem rental mobil ini digunakan dari sisi customer maupun admin. Nah, sekarang saya sudah berada di halaman utama dari web sistem rental mobil online ini. Di halaman ini, customer sebenarnya sudah bisa langsung melihat tampilan web dan daftar mobil yang tersedia, meskipun belum login. Di bagian atas ada menu login dan register. Jadi, kalau customer belum punya akun, bisa langsung daftar terlebih dahulu. Tapi kalau sudah punya akun, tinggal login aja. Perlu saya jelaskan juga, selama customer belum login, customer hanya bisa melihat-lihat mobil saja dan belum bisa melakukan booking. Untuk melakukan pemesanan, customer memang diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba melakukan registrasi akun sebagai customer. Di halaman registrasi ini, customer diminta untuk mengisi beberapa data dasar. Yang pertama, customer mengisi nama lengkap, lalu email yang masih aktif. Email ini nantinya akan digunakan sebagai akun untuk login. Setelah itu, customer juga mengisi nomor telepon yang berfungsi supaya admin bisa menghubungi customer saat proses konfirmasi pemesanan. Selanjutnya, customer membuat password untuk keamanan akun. Setelah semua data diisi dengan benar, customer tinggal klik tombol registrasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, ketika customer berhasil melakukan pendaftaran, data customer tersebut secara otomatis akan masuk ke sistem admin. Di sisi admin, data customer baru ini bisa dilihat pada menu data customer,
sehingga admin dapat mengetahui siapa saja customer yang sudah terdaftar di sistem. Hal ini membuat proses pendataan customer menjadi lebih rapi dan terstruktur, karena admin tidak perlu lagi mencatat data secara manual. Semua data customer sudah tersimpan langsung di dalam sistem dan siap digunakan untuk proses pemesanan mobil selanjutnya. Nah, karena tadi kita sudah registrasi, maka kita akan lanjut login terlebih dahulu sebelum melakukan pembookingan. Pada halaman login ini, kita cukup memasukkan email dan password yang sudah digunakan saat pendaftaran tadi. Oke, begitu loginnya berhasil, customer akan diarahkan ke halaman utama sebagai pengguna yang sudah terdaftar. Di tahap ini, customer sudah bisa mengakses fitur-fitur yang sebelumnya belum bisa digunakan, salah satunya yaitu melakukan booking mobil. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada bagian how it works. Bagian ini berisi pesan singkat yang menunjukkan kalau proses sewa mobil di web ini mudah dan juga cepat, bahkan bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Tujuannya supaya customer langsung merasa yakin dan tertarik untuk melakukan pemesanan secara online. Selanjutnya, di halaman utama ini ada menu Our Fleet. Kalau menu ini kita klik, akan muncul halaman yang menampilkan semua mobil yang tersedia untuk disewa. Di halaman ini, customer bisa melihat berbagai pilihan mobil lengkap dengan informasi singkat seperti nama mobil, tipe, dan harga sewanya. Supaya lebih mudah mencari mobil yang diinginkan, di sini juga sudah disediakan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur filter harga, di mana customer bisa mengatur harga minimum dan harga maksimum sesuai dengan budget. Oke, misalnya saya mau cari mobil nih dengan harga minimal 400.000 dan maksimal 900.000 per hari. Di sini saya tinggal masukkan saja harga minimumnya 400.000 dan harga maksimumnya 900.000. Setelah itu, sistem akan otomatis menampilkan mobil-mobil yang harganya berada di range tersebut. Jadi yang muncul di layar ini hanya mobil yang sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dengan fitur filter seperti ini, customer jadi lebih mudah dan cepat menemukan mobil yang sesuai, tanpa harus melihat semua daftar mobil satu persatu. Oke, selain itu di sini juga ada kolom pencarian atau search bar. Fitur ini bisa digunakan untuk mencari mobil berdasarkan model, tipe, atau nama-nama mobil. Jadi, customer nggak perlu scroll satu-satu. Cukup ketik mobil yang perlu dicari, dan hasilnya akan langsung muncul. Juga ada fitur untuk mengurutkan mobil berdasarkan harga. Di sini customer bisa memilih apakah mau melihat mobil dari harga yang paling murah ke mahal atau dari harga yang paling mahal ke murah. Sebagai contoh, saya pilih opsi harga dari murah ke mahal dan sistem akan langsung menyusun daftar mobil mulai dari yang paling murah ke bagian atas. Kalau saya ubah ke harga termahal, urutannya juga akan langsung menyesuaikan. Oke, sekarang kita akan contohkan langsung nih proses pemesanan mobil. Misalnya saya mau menyewa mobil Wuling Almas. Jadi saya akan cari terlebih dahulu di kolom pencarian dan setelah ketemu, saya akan klik book. Setelah tombol book diklik, sistem akan menampilkan halaman detail mobil sekaligus form pemesanan. Di bagian atas kita bisa ngelihat nih informasi mobil yang dipilih dan bagian bawahnya sudah tersedia form untuk melakukan bookingan. Untuk melakukan pemesanan, kita perlu ngisi nih beberapa data. Yang pertama ada data tanggal mulai booking dan tanggal selesai booking, sesuai dengan lama waktu mobil yang akan kita sewa. Selanjutnya, kita akan mengisi nama lengkap dan juga nomor handphone. Nomor handphonenya yang bisa dihubungi ya. Dan data ini digunakan supaya admin bisa menghubungi customer untuk proses konfirmasi. Setelah itu kita diminta nih untuk mengunggah foto KTP sebagai data pendukung dan verifikasi identitas. Setelah semua data diisi dengan lengkap dan benar, kita tinggal klik tombol Book Now untuk menyelesaikan proses pemesanan.
Nah, setelah data berhasil dikirim, sistem akan menampilkan halaman pemberitahuan. Di halaman ini muncul informasi bahwa pemesanan sedang diproses oleh admin. Pesan ini menandakan kalau data booking sudah berhasil masuk ke sistem dan customer hanya perlu menunggu informasi selanjutnya dari admin untuk proses konfirmasi. Nah, pada tahap ini kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Cukup menunggu admin menghubungi untuk kelanjutan pemesanan. Setelah kita berhasil melakukan bookingan tadi, data pemesanan kita akan langsung muncul di dashboard admin. Di halaman ini, admin bisa melihat data singkat dari bookingan tersebut, seperti nama customer dan jenis mobil yang dipesan. Setelah customer melakukan pemesanan, admin akan mengecek pesanan tersebut. Jika data sudah sesuai, admin akan mengubah status pemesanan menjadi processing. Status ini menandakan kalau pesanan sedang diproses oleh admin. Setelah itu, admin akan menghubungi customer melalui nomor handphone yang sudah diisi sebelumnya untuk melakukan proses pembayaran di luar sistem. Metode pembayarannya bisa melalui transfer atau cara lain sesuai kesepakatan. Jika pembayaran sudah selesai dilakukan, admin akan kembali ke halaman data booking dan mengubah status sewa dari processing menjadi approve. Status approve ini menandakan bahwa pemesanan sudah dikonfirmasi dan siap dilanjutkan sesuai jadwal sewa. Selain status processing dan approve, di menu data booking juga tersedia status reject. Status ini digunakan jika terjadi kendala pada pemesanan. Misalnya, customer membatalkan booking, mobil tidak tersedia di tanggal yang dipilih, atau ada masalah lain dalam proses penyewaan. Jika pesanan diubah menjadi reject, artinya pemesanan tersebut tidak dilanjutkan dan otomatis dibatalkan oleh admin. Dengan adanya status ini, admin bisa mengelola pesanan dengan lebih rapi dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara admin dan juga customer. Selanjutnya kita masuk ke menu data customer di tampilan admin. Di menu ini, admin bisa melihat data seluruh customer yang sudah terdaftar di sistem, lengkap dengan data-data dasarnya. Di bagian atas tersedia juga nih kolom pencarian. Jadi, admin bisa dengan cepat mencari data customer tanpa perlu scroll satu persatu. Selain itu, di menu ini admin juga bisa menonaktifkan akun customer. Kalau akun customer deaktif, maka customer tersebut tidak bisa login lagi. Dan saat mencoba masuk, akan muncul notifikasi account deactivated. Tidak hanya itu, admin juga punya opsi untuk menghapus akun customer. Jika akun sudah dihapus, maka customer tidak bisa lagi login sama sekali dan sistem akan menampilkan notifikasi user not found. Fitur ini dibuat supaya admin bisa mengelola akun customer dengan lebih aman dan terkontrol. Oke, selanjutnya adalah menu stok mobil di tampilan admin. Di halaman ini, admin bisa melihat jumlah mobil yang tersedia dan juga jumlah mobil yang sedang di-booking. Di web ini terlihat mobil yang tersedia ada 8 unit, sedangkan yang tercatat sedang di-booking ada 22. Nah, ini terjadi kesalahan pada sistem saat proses pembuatan. Jadi data booking belum sepenuhnya sinkron dengan stok mobil yang tersedia. Kedepannya, bagian ini tentu masih bisa dikembangkan dan diperbaiki lagi. Di halaman stok mobil ini, admin juga bisa mencari data mobil berdasarkan brand, model, tipe, atau informasi lainnya. Jadi lebih gampang kalau data mobilnya sudah banyak. Selain itu, admin juga bisa menambahkan data mobil baru. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan mobil baru dengan detail brand Toyota, model Avanza, tipe MPV, drive FWD, mileage 45.000, dan harga sewa per hari 350.000. Setelah semua data ini diisi, admin tinggal mengupload gambar mobil. Lalu, jika berhasil, maka data mobil yang baru tadi akan langsung tersimpan dan muncul di daftar stok mobil pada halaman ini.
Selanjutnya, di menu stok mobil, admin juga bisa melakukan edit data mobil. Fitur ini berguna kalau ada perubahan informasi, misalnya perubahan harga, tipe mobil, atau detail lainnya. Sebagai contoh nih, mobil Toyota Avanza yang tadi baru saja saya tambahkan, awalnya memiliki harga 350 per hari. Sekarang saya akan mengubah harga sewanya menjadi 360 per hari. Caranya cukup mudah, admin tinggal klik tombol edit pada data mobil tersebut, lalu ubah bagian harga sesuai yang diinginkan. Setelah itu, klik save dan sistem akan otomatis memperbarui data mobilnya. Jika berhasil, maka harga mobil Toyota Avanza tadi akan langsung berubah menjadi 360.000 per hari di halaman stok mobil. Dan perubahan ini juga akan terlihat di sisi customer. Setelah edit, admin juga bisa melakukan hapus data mobil. Fitur ini biasanya digunakan kalau mobil sudah tidak tersedia, dijual, atau tidak lagi disewakan. Untuk menghapus data mobil, admin tinggal klik tombol delete pada mobil yang dipilih. Lalu akan muncul konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data benar-benar ingin dihapus. Setelah konfirmasi, maka data mobil tersebut akan dihapus dari sistem dan otomatis tidak akan muncul lagi di daftar mobil yang bisa dilihat oleh customer. Nah, itu tadi dia perkenalan dan juga penjelasan mengenai sistem rental mobil online berbasis web yang sudah saya dan juga teman-teman saya buat. Mulai dari tampilan customer, proses registrasi dan login, pencarian mobil booking, sampai ke pengelolaan data di sisi admin seperti data customer, data booking, dan stok mobil. Dengan adanya sistem ini, proses penyewaan mobil diharapkan bisa menjadi lebih praktis, cepat, dan tertata baik untuk customer maupun untuk admin. Walaupun sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan dan tentunya masih bisa dikembangkan lagi, tapi secara keseluruhan, sistem ini sudah mampu membantu mengelola proses rental mobil secara online. Semoga sistem yang saya buat dan teman-teman saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana teknologi web yang bisa digunakan untuk mempermudah proses bisnis rental mobil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.